Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Cintakah Dia Sama Kamu, karena aku pengen selesaikan ini sebelum akhir bulan. Ya, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu gak nyaman untuk nontonnya, ya udah jangan dipaksakan. Oke. So semua pilihan ada di tangan kamu. Kamu yang memiliki handphone, ya. Kamu yang tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan, ya. So kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi, Vedic, dan juga psikologi. Aku combine jadi satu menggunakan media tarot. Karena aku nggak hanya seorang tarot reader, namun juga aku adalah seorang counselor. Oke. So, kita lihat oracle-nya, dan seperti kamu lihat ada gumpalan bulu di sini. Ya, ini labu. Dia dari tadi di sini. Dia udah klaim tempat dia. So, ya. Oke, cintakah dia sama kamu? Ingat ya, energinya bisa terbalik. Kita lihat. The word we are waiting for. Oke, divine timing is oh ya, sorry aku lupa bilang ini buat zodiak apa ya, ini buat Aquarius. Oke. Aku dari tadi udah mengingat ini untuk Aquarius gitu ya. So that's okay. What waiting for? The playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Yay. Then let your friends help you, ask for and accept support from others. Oke, untuk Aquarius, lalu ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in present moment. Religious factors. Okay, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, dan di bottom of the deck-nya ada new love. Okay, a new person has the romantic feelings. Ini bisa sepertinya kamu ya sedang mendekati seseorang atau seseorang sedang mendekati kamu di sini. Ntar ya. Jika belum terjadi sekarang, mungkin nanti ya, mau kamu peduli ataupun tidak tentang percintaan, ya terkadang saat kamu nggak peduli tentang percintaan, justru energi percintaan bakal datang. Kok bisa kayak gitu ya? Itu karena memang saat kamu tidak fokus akan suatu hal ya, hal itu justru hadir dalam diri kamu. So that's why ya, jadi kita harus belajar mengerti gimana cara semesta bekerja. Oke, ini. Ini harus baring di atas kartu. Oke. Dan di sini aku ngeliat hubungan yang bagus untuk dicoba ya. Mungkin agak kurang mudah, mungkin karena kalian mempunyai prinsip atau suku, budaya ataupun agama yang bisa sangat berbeda di sini. Berarti ya that's okay untuk pertemanan, untuk mengenal budaya satu sama lain ya, nggak ada masalah di sini aku ngeliat. Ya, karena bisa dia menjadi teman kamu untuk membantu kamu keluar dari kesakitan, Aquarius. Karena memang aku ngeliat kamu masih belum memaafkan masa lalu. Saat kamu ngerasa aku nggak butuh cinta, nggak butuh kasih sayang, artinya ada rasa jerah, artinya kamu masih trauma. Walaupun secara tidak sadar kamu nggak mau mengakuinya, namun secara energi bakal seperti itu. So that's why kenapa untuk mencoba cerita dengan orang yang lebih profesional ataupun dengan sekedar ke teman kamu yang bisa mengerti, fine aja gitu ya. Dan ini juga bagus untuk kamu mengerti, karena saat kamu menghindari sesuatu itu artinya adalah self defense mechanism. Itu artinya seperti melalui kita sebagai makhluk hidup ya, seperti binatang, kamu tahu ya.
seperti hewan yang kita bakal melakukan sebuah defense, atau seperti bahasa Indonesianya kayak apa ya, apa bahasa Indonesianya, kayak mempertahankan diri gitu loh. Jadi kita bakal berdiri tegak di hadapan diri kita ngasih lihat, no aku nggak mau, aku bla 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 bla, shit lah gitu, mundur shit. Atau kamu bakal marah, kecewa, dan kamu nggak akan suka dengan apapun yang terjadi sih. That's it ya. Jadi energi ini ngasih lihat ada ketakutan yang terjadi gitu berdasarkan masa lalu. Oke, kita lihat rekal keduanya untuk Aquarius. Cintakah dia sama kamu? Di sini sebenarnya bukan lagi masalah tentang cintakah dia ataupun tidak ya, namun aku ngeliat tentang menerima apa yang udah terjadi masa lalu atau tidak ya. Apakah kamu udah menerima kalau semua hal yang terjadi itu memang harus terjadi ya. Oke. Di sini ada bless atau berkah atau berkat. Lalu ada clean it up, loyal heart, ada between worlds, dan ada chaos and conflict. Dan di bottom of the deck-nya ada orphan. Ya, seperti aku bilang tadi ya, secara tidak sadar kamu sebenarnya masih setia hati kamu untuk menahan diri kamu untuk nggak sakit kecewa lagi. Secara tidak sadar setia untuk nggak mau berurusan lagi dengan cinta dan masih memikirkan apapun ini masa lalu. Sih dengan begitu juga sebenarnya kamu sedang setia dengan kesakitannya kamu ya, karena kesakitan itu pasti berasal dari masa lalu. Kamu gak mungkin merasa sakit kalau itu gak pernah kamu rasakan ya, karena ada kamu udah tahu itu tuh bakalan sakit gitu loh, dan kamu takut bakal terjadi lagi sih ya. So yang kamu perlukan di sini bukan cintakah dia, namun cintakah kamu terhadap diri kamu sendiri, untuk tidak menekan diri kamu, untuk memaksa diri kamu untuk moving on kalau belum saatnya. Istirahatlah, setialah dalam kebahagiaan kamu dengan jiwanya kamu. Gak perlu untuk ada di posisi maju mundur, just being. Kamu mau dia dalam energi apapun, asal kamu bisa menerima diri kamu, that's okay ya. Kenapa? Karena energi orang yang hadir ini sebenarnya membantu kamu secara profesional juga bisa ya, karena memang kamu harus healing. Karena Aquarius, Saturn bakal ada di planet Saturnus ada di first house-nya kamu di April ini, so pasti bakal memberikan suatu kenyataan yang mungkin nggak kamu sangka-sangka dan nggak kamu duga, karena itu tentang karma, dan karma ya udah pasti tentang sesuatu yang kita bawa dari masa lalu atau kehidupan kita dulu atau di kehidupan sekarang ya. So kita lihat laporekalnya lagi ya. Untuk Aquarius, sorry ya, perut aku baru gejolak. Oke, ada sunglasses, watching, looking, stalking, sliding perception, not today. See, sepertinya entah kamu ataupun dia, siapapun yang pernah berurusan sama kamu ini sama-sama yang berasal dari sama-sama nggak mau berurusan lagi, sama-sama bikin boundaries, sama-sama bikin batasan. Dia marah sama kamu, kamu marah sama dia, but ya kalau memang saat ini kamu tidak mau membicarakannya, ya sudah gitu, nggak perlu paksakan. Seperti aku bilang tadi, nggak perlu paksakan bertemu orang baru, nggak perlu untuk paksakan moving on, just being, jadi diri kamu apa adanya ya. Walaupun di masa ini kamu bakal kaget ya, kan justru cinta bakal hadir dan kamu nggak menyangka seseorang bakal menyatakan cintanya sama kamu, sayangnya ke kamu ya. Namun
kamu bakal tidak merasakannya. Kenapa? Frustrated in relationship, lack of confidence, not enough fear or ego issue. Jealousy, karena kamu takut hal yang sama terulang lagi. Karena kunci dari apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat ini adalah sebenarnya evolving, yaitu berevolusi, ya. Untuk kamu memahami kalau cinta yang terjadi sebelumnya ya bukan tentang kamu itu hanya kencan dengan dia, hanya sentuh fisik, aku sayang kamu, kamu sayang aku, hanya karena ada attraction akhirnya kalian bersama. No, namun cinta itu bukan tentang ini, ya. Karena kalau cinta kamu ataupun cinta dia tentang ini, orang ketiga akan bisa selalu masuk. Aku ngeliat ada orang ketiga, mesin sebelumnya cukup kuat. Dan heart with the key, welcoming love, meeting the one, open your heart, creating together, perfect. Seseorang membuka hatinya untuk orang lain, sepertinya dia ataupun kamu di masa lalu, dan di masa ini juga kalian membuka hati lagi untuk orang baru. Berarti ya, that's okay kalau kamu pengen untuk setia dengan diri kamu yang sendiri, atau kamu pengen untuk membuka hati untuk orang yang baru juga nggak masalah, ya. Ini tergantung sama kamu semua. Namun cintakah dia ataupun tidak, ini bukan menjadi sesuatu yang utama saat ini sih. Kalau orang ini masa lalu dia cinta, yes, aku bisa bilang dia sayang dan cinta, cuman masih berbalut egoisme. Sedangkan untuk orang yang baru, dia ada purity, ada apa adanya, ada energi tulus yang memang ingin nggak punya intensi yang buruk, nggak pengen untuk ngapa-ngapain, just pengen awalnya hanya ingin mengenal kamu lebih dalam ya. Jadi aku melihat intensi dia baik, dan dia tidak mencoba untuk menekan kamu, mengubah kamu, ya, judging kamu atau menilai kamu secara sepihak, ya. Dia mengikuti alurnya kamu, dan ini bagus ya untuk awal permulaan, untuk pertemanan, profesionalitas atau apapun juga. Oke, so kita lihat oracle ketiganya, keempat ya, untuk Aquarius. Aku ngeliat itu, aku ngeliat kucingku ya karena aku takut dia kenapa-napa. Oke, the Lilies, lalu Sun, Key, the Wedding Lady, dan ada Times. Si orang yang di masa lalu ini akan menunggu kamu. Aku ngeliat di suatu saat dia bakal mencari kamu lagi setelah masa Saturn ini pergi. Setelah Saturn nanti bakal pindah ke Pisces ataupun pindah ke Aries, dia bakal mencari kamu. Di sini aku lihat dia mencoba membangun lagi komunikasi dengan kamu. Namun aku ngeliat itu sudah sangat terlambat. It's too late. But ya, kita harus pahami setiap orang mempunyai jalan dan waktu dia masing-masing. Dan orang yang baru di sini juga sangat berharap kamu membuka hati untuk dia, namun dia nggak pengen untuk terlihat menekan kamu sama sekali. Dia benar-benar mau nunggu waktu yang tepat untuk melihat siapa kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan. Dia pengen untuk bisa selalu satu suara dengan kamu, ingin selalu bisa berkomunikasi dengan kamu dalam porsi yang sehat. Okay. So kita lihat pesan semesta ya untuk kami menonton video ini. Untuk Aquarius, ada Libra, ada energi Libra karena memang gitu masuk ke Libra ya April ini. Lalu Luna, energi Moon, energi Pisces atau energi bulan atau Cancer. Lalu Capricorn, Saturn masih di Capricorn, kemungkinan berurusan juga dengan zodiak ini Soul yaitu jiwa atau energi matahari. Lalu ada
planet yang udah nggak dianggap sebagai planet ya, yaitu Pluto, dan ada Neptunus. Oke. So mungkin sekarang kamu belum untuk mengerti, namun seseorang bakal bisa untuk membuat kamu lebih bersemangat, dan dia ngelihat kamu berharga, dan dia bakal membuat kamu untuk mau memulai lagi hubungan dengan sehat, dan enggak untuk selalu bercermin dengan apa yang di masa lalu. Mungkin kamu awalnya skeptis orang ini bakal lebih buruk atau dia meninggalkan kamu atau gimana, but ya aku ngeliat enggak. Mungkin aja karena energi dia lebih muda, lebih mungkin dia memang muda dari umur kamu ya, jadi kamu agak takut mungkin dia main-main atau gimana. Namun makin kesini aku lihat kamu bakal paham, usia itu nggak ada jaminan sama sekali akan kedewasaan. Oke. Dan pesan semesta untuk kamu Aquarius ya, lakukanlah yang terbaik dalam hidup kamu apapun yang terjadi, karena mau gimana pun kamu akan selalu baik-baik aja. Kasarnya biarpun kamu gak dapat minum ataupun gak dapat makan hari ini, kamu kan tetap hidup sih. Jadi tetaplah terus bertahan hidup demi diri kamu sendiri. Oke, jangan menyimpan kesakitan, karena menyimpan kesakitan sama aja kamu menyimpan racun ya. Dan siapa yang bakal mati kalau menyimpan racun? Ya kitanya sendiri, kamunya sendiri ya. Namun orang yang kamu rasa harus bertanggung jawab untuk merasakan itu semua, dia nggak akan merasakan apa-apa sih. Ingat, terkadang kita tidak adil pada diri kita sendiri. Oke. So kita lihat pembacaan selanjutnya ya. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. I hope that okay. So that's it. I think that's all. Gue harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.